Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan kuliah mengenai formulasi sediaan parenteral. Jadi ada 5 capaian pembelajaran dari perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah diharapkan kalian mampu memahami prinsip formulasi untuk sediaan parenteral baik volume kecil maupun besar, kemudian dapat menghitung dapar atau buffer, tonisitas serta osmolaritas. Saya rasa kalian sudah bisa ya ngitung dapar, mungkin nanti akan mengulang saja. Kemudian yang ketiga, mampu memahami pelarut yang digunakan untuk injeksi, jadi nggak hanya pelarut sebenarnya, tetapi beberapa komponen lainnya. Kemudian memahami konsep pirogen, karena pirogen ini merupakan salah satu hal yang penting untuk sediaan steril. Dan yang kelima adalah mampu memahami dan menyelesaikan masalah terkait formulasi dan pembuatan sediaan parenteral. Sebagai pendahuluan, ini mengingat kembali definisi dari sediaan parenteral, yaitu sediaan yang diberikan di luar saluran cerna. Jadi kalian bisa lihat pada gambar ini ada beberapa rute untuk penggunaan sediaan parenteral yang sering kita ketahui ya. Di sini ada intravena yang fokusnya adalah untuk menghantarkan obat menuju pembuluh darah vena. Kemudian ada juga intramuskular yang tujuannya menghantarkan obat pada otot. Kemudian ada subkutan yang menghantarkan obat pada, jaringan subkutan atau yang kita kenal dengan istilah hipodermal. Mungkin kalau misalkan kalian masih ingat ya, jadi kulit itu terdiri dari epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Hipodermis ini nama lainnya adalah subkutan. Kemudian ada juga, sediaan intradermal. Intradermal ini, berarti diinjeksikannya pada bagian kulit yang atas. Nah, ini biasanya digunakan untuk tes sensitivitas terhadap antibiotik, seperti itu. Jadi kebanyakan buat diagnostik, bukan buat terapi. Nah, suatu bahan aktif saat diinjeksikan ke dalam tubuh itu tidak berupa bahan aktif aja, akan tetapi harus diformulasikan atau dirubah terlebih dahulu dalam suatu bentuk sediaan, baik berupa larutan, suspensi, maupun emulsi. Nah, makanya kalian kuliah TFS liquid dulu baru kuliah steril, karena basicnya sama sebenarnya. Oke, ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari sediaan parenteral yang saya yakin sebenarnya kalian juga sudah paham karena sudah ambil mata kuliah farmakokinetik. Oh, bukan sudah ya, tapi sedang mengambil. Jadi ini sedikit saja tambahan dan mengingat kembali dari kelebihannya. Yang pertama kalau rute, parenteral terutama yang intravena itu onsetnya lebih cepat sehingga cocok untuk pemberian dalam kondisi darurat. Nah, kalau misalkan nanti kalian praktek di rumah sakit, itu kalian bisa amati, jadi, misalkan di IGD itu ada sediaan parenteral apa, gitu. Jadi kan banyak misalkan epinefrin atau apa. Nah, itu kalau misalkan kondisi darurat, itu kita butuh sediaan tersebut yang bisa diberikan, melalui rute, intravena. Kemudian yang kedua, ini kelebihannya untuk obat yang memiliki bioavailabilitas rendah, apalagi obatnya bisa terdegradasi di saluran cerna. Kalian bayangkan kalau misalkan melalui rute oral aja bioafnya sedikit, ya nanti otomatis yang memberikan efek juga sedikit, seperti itu. Makanya ini salah satu, kelebihan dari rute parenteral itu berarti obatnya tidak akan mengalami degradasi di saluran cerna, tidak mengalami first pass metabolism. Kemudian, sediaan ini juga cocok untuk pasien yang tidak kooperatif minum obat rute oral. Nah, tidak kooperatif di sini ada 2 hal, yang pertama bisa saja pasiennya memang tidak sadar, jadi kalau pasien yang nggak sadar ya nggak bisa kan konsumsi, rute oral, jadi kita bisa berikan sediaan parenteral atau misalkan ada sediaan, rektal atau supo itu juga bisa. Dan yang kedua adalah pasiennya tidak mampu tuh misalkan nggak bisa nelen atau kalau misalkan nelen itu sering muntah, itu kan kebanyakan pasien rumah sakit itu biasanya mual. Jadi kita bisa berikan sediaan menggunakan rute parenteral. Kemudian dari segi kekurangannya tentunya ini lebih mahal ya dibandingkan sediaan yang biasa, yang non steril. Nah, mahalnya kenapa? Nah, salah satunya karena produksinya ini cukup rumit, di mana salah satu persyaratan utama untuk sediaan parenteral ini adalah harus steril. Makanya kalian juga, sering dengar ya, sediaan parenteral itu juga disebut sediaan steril.
Itu dari segi produksi ya. Tapi dari segi penggunaan juga ini ada beberapa kekurangan karena perlu tenaga ahli. Misalkan kita mau pakai infus kan nggak mungkin kita pakai sendiri, tapi butuh tenaga ahli yang bisa, memakaikannya, misalkan perawat atau dokter. Tapi ada beberapa sebenarnya untuk sediaan parenteral yang bisa kita gunakan sendiri, contohnya adalah insulin. Jadi langsung diinjeksikan sendiri. Kemudian proses pemberiannya invasif, jadi sakit, beda dengan sediaan oral kalau kita minum ya nggak sakit gitu kan, atau pakai salep ya nggak sakit, tapi kalau disuntik otomatis sakit. Kemudian yang terakhir adalah sulit menghilangkan efek merugikan jika obat sudah terlanjur diberikan. Misalkan ternyata ya ya kan kalau di rumah sakit itu kan ini ya, apa, banyak pasien, banyak jenis obat, dan obat-obat ini biasanya tuh labelnya mirip. Jadi mungkin kalian pernah dengar istilah LASA ya, LASA itu adalah look alike, sound alike. Jadi mirip, jadi antara satu sediaan satu dan lainnya itu mirip. Jadi bisa saja ada potensi salah ngambil. Nah, kalau salah ngambil berarti kan salah obat yang masuk. Otomatis ya kalau, salah obat otomatis ya efeknya juga beda gitu ya. Efek terapinya beda dan bahkan efek sampingnya juga beda kayak gitu. Nah, kalau sudah terlanjur kayak gini ya sudah, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya bisanya mungkin kalau ada antidotnya atau senyawa yang dapat meng-counter dari, tadi efek toksiknya itu ya bisa kita berikan. Oke. Ini adalah 7 karakteristik dasar dari sediaan steril. Jadi ada 7. Waktu pertemuan pertama praktikum sudah saya jelaskan juga. Yang pertama adalah aman. Jadi ini sebenarnya nggak sediaan steril aja, tapi sediaan non steril juga. Jadi diharapkan aman, makanya nanti ada uji toksikologi, baik uji toksikologi, kronik maupun akut ya, itu pada tahap preklinik. Kemudian ada, harus steril, salah satu karakteristiknya. Definisi steril adalah bebas dari kontaminasi mikroba. Makanya kalian, nanti saat bikin sediaan itu perlu dilakukan uji sterilitas. Jadi lihat apakah ada pertumbuhan kapang atau apakah ada pertumbuhan bakteri, gitu. Yang ketiga adalah harus non pirogenik. Jadi harus bebas dari kontaminasi pirogen atau endotoksin. Nah, kalian jangan sampai kebalik, apa itu pirogen dan apa itu endotoksin. Jadi endotoksin itu merupakan salah satu jenis pirogen. Jangan dibalik ya, pirogen merupakan salah satu jenis endotoksin gitu. Nah, endotoksin ini contohnya adalah LPS, ini ada di, permukaan bakteri negatif. Tolong diingat ya, bakteri negatif bukan bakteri positif. Nanti kalau ujian bisa keluar ya tolong diingat. Kemudian yang, keempat adalah particle free, jadi tidak boleh mengandung partikel yang visible. Jadi makanya nanti kalau kita bikin sediaan ya, sediaan, parenteral, misalkan saya bikin sediaan injeksi, jadi saya melakukan visual inspeksi. Jadi saya lihat satu per satu apakah, dari sediaan saya ini ada partikel yang visible apa enggak, kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah stabil, tentunya ini berkaitan dengan formulasi ya, jadi makanya formulasinya harus betul karena, untuk menjamin stabilitasnya baik, dari segi kimia, fisika maupun mikrobiologi. Kalau misalkan sediaan parenteralnya berupa suspensi ya jangan sampai nanti, terbentuk endapan atau misalkan sediaan parenteralnya emulsi ya jangan sampai ada pemisahan fase kayak gitu. Ini prinsipnya sama seperti waktu di liquid, jadi mohon diingat lagi. Kemudian kompatibilitas. Jadi tidak hanya kita memperhatikan dari bahannya saja ya, akan tetapi, dari kemasan itu juga harus diperhatikan. Jadi kemasan ini kan kalian bisa lihat ya, nanti ada kuliahnya sendiri. Jadi misalkan ini, kemasannya ini adalah vial, ini gelas. Nah, gelas itu pun juga ada tipenya, tipe 1, tipe 2, sampai tipe 4. Nah, di mana, kita harus tahu apakah kira-kira komponen kita itu dapat berinteraksi dengan wadahnya ini. Wadahnya, selain wadah itu ya juga penutupnya, closure. Jadi penutupnya ini ada karet ya, itu kira-kira gimana? Ini juga, jadi ini kalau siring ini juga kita lihat kira-kira interaksi nggak sama ini, kayak gitu.
Itu nanti ya kalian akan belajar di bagian pengemasan, sediaan steril. Kemudian yang ketujuh adalah tonisitas. Jadi ini yang penting, sediaan parenteral harus memiliki tonisitas yang sama dengan, bukan bukan tonisitas yang sama ya, tapi harus memiliki tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik yang ada di plasma atau di serum darah kita, nih. Nah, kalau tidak ada perbedaan yang signifikan itu kita bisa sebut dengan, istilah larutan isotonis. Jadi nanti, seperti kalian ketahui saat formulasi kita harus ngecek apakah sediaan parenteral kita kira-kira isotonis atau tidak. Oke, ini sekilas ya mengenai pirogen karena tadi salah satu capaian pembelajarannya yang diharapkan kalian mengerti apa itu pirogen, tapi untuk detailnya akan belajar pada saat QC. Jadi, secara definisi sebenarnya pirogen itu merupakan sisa metabolit dari, bakteri ya. Jadi bagian dari bakteri, kasarannya kalau misalkan ada, eee, bukan bukan pirogen, sorry. Endotoksin, jadi kasarannya jika ada endotoksin dalam suatu sediaan kita, berarti kemungkinan pernah ada bakteri yang ada di situ. Itu endotoksin ya, saya tadi kebalik, sorry. Kalau pirogen itu senyawa yang dapat meningkatkan suhu tubuh atau bersifat pirogenik. Nah, ada beberapa senyawa yang dapat meningkatkan suhu tubuh atau menyebabkan, demam ya biasanya. Nah, salah satunya adalah endotoksin. Sumber dari pirogen itu macam-macam, bisa dari pelarutnya, air, makanya nanti kalian tahu ada spesifikasi mutu air, jadi beda air yang purified water atau PW biasa sama yang water for injection atau WFI itu beda. Kemudian dari bahan obatnya bisa mungkin, obat kita terkontaminasi, dari peralatan juga bisa, dari kemasan bisa, dan juga metode penyimpanan produk antara. Saya harap kalian masih ingat ya, produk antara itu apa, yaitu produk yang masih di dalam proses, jadi yang belum jadi. Misalkan kalian mau bikin, sediaan solid ya, paling gampang nih. Saya mau bikin tablet. Nah, granul itu merupakan produk antaranya gitu, karena belum jadi tablet. Nah, ini kalau misalkan metode penyimpanannya, jadi kita nggak betul, misalkan nih, saya bikin, apa, ini, antara proses pembuatan dan sterilisasi. Jadi misal saya bikin, kemudian saya nanti ada jedanya lama saat proses, antar jeda gitu. Jadi saya habis bikin, saya fillingnya masih lama lagi, kemudian sterilisasinya juga mungkin masih lama. Nah itu kan waktu nunggu itu mungkin, nyimpennya nggak betul atau gimana kan bisa, terkontaminasi. Nah, ini adalah sifat pirogen. Yang pertama adalah termostabil. Jadi kita nggak bisa menghilangkan pirogen itu dengan cara pemanasan sederhana. Suhunya nanti beda. Mungkin kalian akan belajar ini di kuliah metode sterilisasi. Jadi suhu untuk sterilisasi biasa ya, sama untuk depirogenasi, menghilangkan pirogen itu beda. Jadi autoclave itu bisa kita setting suhunya beda. Atau oven juga beda suhunya untuk menghilangkan pirogen. Kemudian, larut air, makanya ini susah. Jadi kalau misalkan ada di air, wah ini susah nih. Jadi kita hilangkannya harus pakai proses khusus. Nah ini namanya distilasi atau reverse osmosis, bukan atau sih, ini, beda tahap. Nah, mungkin sekedar gambaran aja, jadi air itu jenisnya kan ada yang purified, yang biasa ya, tingkatannya masih yang ya rendah lah, kemudian ada yang WFI. WFI itu yang paling tinggi. Nah, purified water untuk menjadi WFI ini butuh mengalami distilasi, biasanya sebanyak 7 kali. Jadi benar-benar sudah didistilasi dan sehingga benar-benar udah, apa ya, tersaring maksimal. Kemudian, oh ini harusnya ada di, tentang air itu kalian harusnya dapat di kuliah mengenai, sarana penunjang penunjang, sorry, sistem pengolahan air. Jadi mungkin kalian bisa cari buku BPOM, itu judulnya Sarana Penunjang Kritis. Jadi dalam industri itu ada 3 sarana penunjang kritis. Yang pertama adalah, sistem pengolahan air, itu sangat kritis. Yang kedua adalah sistem ini, apa, tata udara. Jadi
Seperti kalian ketahui kan kelas itu macam-macam ya, ada kelas A, B, C. Nah, itu gimana settingnya itu kan jadi harus ada sistem tertentu, itu namanya HVAC sistemnya. Kemudian yang ketiga adalah, untuk sistem pengolahan udara bertekanan atau kompresor. Misalkan saya mau melakukan pengeringan dari granul. Nah, itu kan saya pakai alat namanya fluid bed dryer. Jadi sebagai gambaran misalkan alatnya seperti ini, jadi granulnya di sini. Nah, untuk granul itu bisa naik ke atas, terus ke bawah. Jadi kayak dikeringkan itu dia gerak-gerak seperti ini. Nah, itu butuh udara tekanan. Jadi itulah. Jadi kalian mungkin bisa belajar sendiri sarana penunjang kritis. Kemudian, kembali lagi sifat pirogen yang ketiga adalah tidak menguap. Ya nggak gampang hilangnya, pokoknya sama tidak terpengaruh oleh bakterisida. Jadi ini nggak bisa mati, karena sebenarnya ini bukan benda hidup sih, tapi memang sisa metabolit dari bakteri, kayak gitu. Nah, apa yang terjadi jika, kita, apa ya, di sediaan kita itu ada pirogen. Nah, ini kalian bisa lihat di tabelnya ini, ada banyak hal yang bisa terjadi. Yang paling sering ditemukan adalah peningkatan suhu tubuh gitu. Kok bisa? Itu kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri. Jadi kalau ini detailnya misalkan ada LPS, LPS itu sama aja endotoksin ya, menyebabkan aktivasi monosit atau sel imun. Nah, kebetulan kalian lagi kuliah imunologi ya semester 5, di mana aktivasi monosit ini menyebabkan pelepasan atau, rilis dari sitokain yang bersifat pirogenik seperti interleukin 1, tumor necrosis faktor alfa, interleukin 6, yang nanti akan masuk ke sirkulasi dan nanti akan, pergi menuju endotel di hipotalamus, nanti akan berinteraksi dengan endotel, kemudian terjadi pelepasan dari prostaglandin E2. Ya, pokoknya intinya akan menyebabkan peningkatan, jadi tubuh itu nanti akan di-set, untuk, meningkatkan suhunya. Jadi nanti akan terjadi vasokonstriksi, kemudian nanti terjadi vasokonstriksi pembuluh darah ya, yang nanti akan menyebabkan terjadinya demam. Untuk detailnya kalian kalau penasaran bisa belajar sendiri. Nah, selain demam ada macam-macam, jadi dilatasi pupil, kemudian ada kayak sensasi dingin atau menggigil dan lain-lain. Oke, untuk ujinya itu bisa dilakukan secara in vivo dan in vitro. Jadi buat ngecek ini sebenarnya sediaan kita ada pirogen apa enggak. Detailnya nanti ada di materi QC sih, ini gambaran saja. Jadi kalau secara in vivo, jadi kita injeksikan sediaan kita ke apa ya, saya tuh mesti lupa, kelinci, jadi nanti dilihat suhu tubuhnya, naik apa enggak. Nanti kalau naik itu ada persyaratannya, bolehnya naik berapa banyak. Kalau lebih dari itu berarti menunjukkan adanya, pirogen di situ. Kalau secara in vitro ini, kita bisa ngecek pakai reagen yang namanya LAL. LAL itu kepanjangan dari ini, Limulus amebocytosat atau LAL test bisa disebut juga dengan itu, di mana LAL ini merupakan, bahan ya, jadi substansi yang kita dapatkan dari ekstrak air amoebosit kepiting lada hitam atau horseshoe crab. Kalau kalian mau lihat ini gambarnya. Jadi kepiting lada hitam ini gede ya, bentuknya kayak gini, kemudian diambil, ininya, amobositnya. Jadi kita ambil, nah ini warnanya, biru ya. Jadi kalian jangan ngaku-ngaku keturunan darah biru kalau darahnya nggak sebiru ini, gitu. Oke, selanjutnya ini, darahnya nanti akan dipreparasi sebagai, apa ya, dengan proses tertentu nanti akan diliofilisis menjadi serbuk. Kemudian nanti ini, biasanya nanti nggak cuma serbuk biasa kayak gitu, tapi ada reagent-nya, jadi udah jadi kit gitu ya. Intinya reagent-nya ini akan kita tambah dengan sampel, kemudian kita inkubasi, kita tunggu, kemudian nanti kita lihat ada gel apa enggak. Nah ini kalau misalkan, kita balik, jadi lihatnya harus dibalik ya, kita balik 180 derajat, kalau misalkan ada gel di situ, berarti itu menunjukkan atau mengindikasikan adanya pirogen di sediaan kita. Kalau ndak ada, berarti ya kemungkinan ndak ada, gitu. Nah, kok bisa tadi ada gelnya? Itu ada belajar sendiri, bisa ada reaksinya gitu. Oke. Oh, selanjutnya ini sekilas mengenai partikulat dalam injeksi, ini juga penting. Jadi, partikulat
tadi saya sudah bilang ya, kita harus melakukan inspeksi visual. Nah, selain itu kita memang betul bisa menghitung betulan, jadi berapa banyak partikelnya. Ada 2 metode di FI ini ada, jadi metode pengaburan cahaya dan juga mikroskopik. Intinya saya menunjukkan ini adalah sebetulnya partikulat itu benar-benar dicek gitu. Jadi kalau yang lebih dari 10 mikrometer itu syaratnya berapa, kalau yang lebih dari 25 mikrometer itu berapa. Ada persyaratannya, untuk volume kecil dan volume besar itu beda. Nah, untuk ngeceknya ini juga ada yang langsung jadi alatnya tinggal dimasukin aja, sediaannya nanti bisa dicek berapa hasilnya gitu. Itu sekilas ya. Nah, untuk menjamin tadi 7 hal itu tadi, jadi supaya mendapatkan sediaan dengan karakteristik yang kita inginkan, itu harus dikontrol baik dari segi personel, makanya kita harus gowning-nya yang betul. Kemudian dari, bahan bakunya ya, sebelum bahan baku berarti fasilitasnya, bangunannya itu harus betul, kelas A, kelas B gitu. Jangan sampai kalian mau produksi steril tapi di kelas E, sama dengan, tempat produksi sediaan tablet, beda gitu. Itu nanti otomatis akan bias, partikelnya bisa banyak. Kemudian dari segi bahan baku juga harus diperhatikan, tadi kan kita tahu ya salah satu kontaminan adalah kontaminan pirogen atau sumber pirogen tuh dari bahan baku, misalkan airnya ada pirogennya itu ya pasti berpengaruh. Kemudian dari segi proses produksinya, jadi harus betul juga proses produksinya. Apalagi yang aseptis itu harus diperhatikan. Oke. Ini sebenarnya pendahuluan tapi banyak banget ya. Selanjutnya adalah tipe sediaan parenteral. Jadi seperti yang kita ketahui itu dibagi menjadi 2 berdasarkan volumenya, yaitu small dan juga yang large. Ini saya salah nulis, ini harusnya LVI. Jadi istilahnya selain SVI adalah SVP, itu sama aja. Nah kalau, small itu, volumenya tidak lebih dari 100 mili, jadi biasanya yang kecil-kecil ampul, vial itu. Kalau yang large itu lebih dari 100 mili. Seperti kalian bisa lihat ya, contohnya ini ada NaCl. Nah, di sini kalian mungkin bisa melihat beberapa contoh yang saya berikan di slide ini adalah, eee, contoh produk biologi. Jadi supaya kalian terbiasa dengan mindset kalian bahwa sediaan parenteral itu ndak hanya sediaan yang kimia aja. Jadi nggak cuma NaCl aja, tapi ada juga sediaan, biologi. Misalkan ini hepatitis vaksin gitu. Vaksin itu termasuk sediaan parenteral juga kan, nggak mungkin, apa topikal gitu. Oke, selain 2 tadi, jadi ini supaya kalian familiar dengan istilah depot, jadi mungkin kalau kalian nanti, apalah kerja di rumah sakit itu dengar istilah depot itu artinya, sediaan injeksi yang, rilisnya itu apa ya, dimodifikasi. Jadi sediaan ini adalah sediaan selain rute intravena. Kalau intravena kan langsung masuk ke pembuluh darah, jadi langsung immediate release. Tapi kalau yang modified itu selain rute IV. Jadi, biasanya itu misalkan rute subkutan atau IM. Ini contohnya ya, contoh produk biologi ini adalah somatropin, ini adalah growth hormone. Jadi kalau untuk anak-anak yang kekurangan growth hormone bisa dikasih ini. Nah, sediaannya ini berupa suspensi dan diberikan secara, subkutan. Jadi mungkin kalian bisa membayangkan kalau sediaan yang diinjeksikan intravena itu kebanyakan berupa larutan. Kalau sediaan suspensi, maupun emulsi itu bisa, kita apa, rutenya yang dipakai itu biasanya selain intravena. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan, sediaan yang emulsi itu juga diberikan melalui rute intravena. Oh, saya lupa ini. Jadi kebanyakan kalau LV ini diberikan menggunakan rute intravena, kayak terapi parenteral tuh dipakainya IV. Oke. Nah, ini sebagai gambaran aja jadi supaya menambah pengetahuan, sistem dispersi ini selain untuk sediaan yang oral, mungkin kita tahu ya di TFS liquid. Nah, itu ternyata juga dipakai di sediaan parenteral. Jadi ini ada sediaan emulsi dan suspensi. Kita belajarnya udah ini aja. Tapi sebenarnya ada lagi, ada sediaan mikrosfer, ada liposom mungkin kalian pernah dengar, kemudian ada sediaan nanopartikel. Nah, ini yang membedakan apa? Kalau emulsi itu seperti kita ketahui ya, jadi bisa oil in water atau water in oil. Jadi ada 2 fase. Nah, kebanyakan itu adalah OW. Kemudian kalau suspensi ya seperti kita ketahui itu ada, partikel padat ya yang kita dispersikan pada medium pembawa, baik itu
air atau bisa juga nanti, kalian akan nemu non air gitu atau kombinasi. Kemudian ada mikrosfer ini adalah, partikel obat itu kita tambahkan dengan polimer, kalau yang ini kita entrap dengan lipid. Jadi kalau ini, liposom, kalian mungkin bisa bayangkan seperti membran bilayer ya, tapi bulat. Nah itu nanti, obatnya di dalam. Kemudian nanopartikel itu sama ya, jadi ya partikel tapi kita bikin ukurannya itu lebih kecil. Nah, ini cuma nice to know aja, jadi aplikasinya di beberapa emulsi seperti yang saya bilang tadi bisa untuk, nutrisi parenteral, kemudian kalau suspensi kebanyakan itu sustained release kebanyakan rutenya itu SC. Nah, ini kalian bisa lihat rutenya. Nah, kalau yang sediaan mikrosfer, liposem itu memang kebanyakan itu sebutan pemberiannya. Jadi kebanyakan protein sih, kayak gitu. Nah, oke kita akan bahas sekilas mengenai, contoh dari SVI dan LVI. Jadi kalau untuk yang small volume, itu ada 5 ya, dibagi jadi 5. Yang pertama adalah larutan biasa atau disebutnya injectable drug atau injectable solution, sama aja. Intinya ini adalah berupa larutan. Kalian bisa lihat contohnya sendiri. Kemudian ada juga yang berupa serbuk nih. Jadi serbuk kering. Nah, saya kalau mau pakai harus direkonstitusi dulu. Nah, untuk serbuk kering ini dibagi jadi 2, ada yang kalau saya rekonstitusi ini jadinya larutan, atau, kalau saya rekonstitusi jadinya suspensi, gitu. Kalau larutan ini contohnya ini, kalian bisa lihat, kalau suspensi ini contohnya ini. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang menggunakan sistem dispersi liposom. Jadi kalian biar nambah pengetahuan ya, bahwa sebenarnya, obat itu nggak cuma biasa aja dipakai obat gitu, tapi bisa dimodifikasi pengantarannya. Nah, nanti kalian akan belajar tentang ini sepertinya di semester 6 di mata kuliah Drug Delivery System. Gimana bikin liposom, cara pengantarannya itu gimana. Jadi liposom ini dipakai buat sediaan, yang gimana, kayak gitu. Nanti belajar di semester 6. Kemudian ini, ada juga selain dalam bentuk serbuk suspensi ya, ada juga yang betulan suspensi. Contohnya ini yang seperti kalian tahu ya, insulin yang biasa. Ada juga ini saya kasih contoh nih, ini, vaksin. Vaksin bentuknya virosomal, jadi biar kalian tahu dah istilah ini. Virosomal ini jadi, kita akan bikin, sediaan mirip dengan, virus, tapi sebenarnya itu kita bikin dari liposom. Jadi liposom yang kita kasih dengan, antigen yang dapat dikenali oleh sistem imun kita. Jadi misalkan, influenza, ini kan kita kalau vaksin tujuannya ingin mendapatkan antibodi. Jadi kita cari antigen atau bagian dari, struktur influenza ini, virusnya ini yang dapat dikenali oleh sel tubuh kita. Jadi selanjutnya kita isolasi kemudian kita bikin deh pura-puraan kayak virus gitu yang ada antigennya gitu. Jadi harapannya kalau ini sudah diinjeksikan ke tubuh kita, jadi tubuh kita bisa, memproduksi antibodi terhadap antigen tersebut. Itu suspensi ya, tadi 4, yang terakhir adalah emulsi. Jadi ini, contohnya ini adalah propofol. Nah ini, propofol sebenarnya nggak cuma yang kecil ya, tapi ada juga yang sediaan besarnya. Ini kan 20 mili, tapi ada juga sediaan yang lebih besar, kayak gitu. Jadi untuk, sediaan volume kecil intinya sih ada larutan, suspensi, emulsi, dan juga ada bentuk liofilisasi atau serbuk ya, dari yang larutan dan juga yang dari suspensi. Nah, ini sekilas mengenai definisinya aja. Jadi kalau larutan seperti kita ketahui ya langsung ready to use, kita pakai langsung. Kemudian, bisa berupa konsentrat, jadi, konsentrasinya bisa tinggi yang nantinya kalau kita mau pakai itu butuh apa ya, didilusi dulu, jadi dicairkan. Selanjutnya adalah untuk medianya, itu untuk pelarutnya itu bisa berupa aqueous atau air atau non air. Nah, kalau air itu bisa kita kombinasikan dengan kosolvennya, misalkan, etanol atau polyethylene glycol. Ini sama seperti bikin sediaan sirup itu ya. Jadi larutan biasa, kalau
larutan yang non-air itu bisa kita pakai oil, misalkan soybean oil, atau sesame oil, dan lain-lain. Nah, kebanyakan kalau, larutan ini diberikannya itu melalui rute, intravena kebanyakan. Oke. Tapi kalau untuk yang kalian misalkan pakai yang oil ya, itu ndak boleh dipakai intravena karena ya takutnya malah nggak bisa, apa ya, kalian bayangkan ya minyak terus kalian, injeksikan ke cairan darah kalian. Nah, itu takutnya malah misah gitu, nggak bisa memberikan efek. Oke. Selanjutnya adalah suspensi. Ya, seperti yang kalian ketahui tadi contohnya suspensi itu ada kebanyakan untuk sediaan, produk biologi, kayak insulin, vaksin, gitu. Dan mikrosfer juga bisa, contohnya ini adalah, ini, NPH. Oh ya, saya nggak tahu kalian sudah kuliah Varter diabetes belum ya? Jadi sebenarnya insulin itu kan untuk terapi diabetes, itu dibagi berdasarkan mekanisme kerjanya. Jadi ada yang kerjanya cepat, lambat, dan juga ada yang sedang. Nah, itu beda. Jadi rutenya juga beda sebenarnya untuk jenis formulasinya juga beda. Oke, suspensi itu nggak boleh diberikan menggunakan rute IV, kecuali kalau bentuknya udah nanopartikel. Oke. Emulsi seperti kita ketahui berarti kombinasi antara minyak dan juga air. Nah, kebanyakan itu tipenya adalah, oil in water seperti yang saya sudah bilang tadi. Jadi untuk emulsi kebanyakan dipakai untuk sediaan yang parenteral nutrition atau nutrisi parenteral. Kemudian kebanyakan volume besar, contohnya adalah propofol dan juga beberapa vitamin lainnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas sekilas mengenai LVI atau ini saya salah nulis lagi ya, LVP. Jadi ini ada beberapa contohnya, kira-kira kalian nggak tahu nggak ya ini apa gitu. Kita bisa lihat di sini ini contohnya emulsi. Ini nutrisi parenteral, kemudian ini ada dextrose, ini berarti karbohidrat ya. Kemudian ini ada iWash, ini adalah sediaan untuk irigasi. Kemudian ini kalian bisa lihat sini adalah peritoneal dialisis, jadi cairan untuk dialisis peritoneal. Oke, untuk larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah sediaan yang paling sering kita temui ya. Ini contohnya adalah NaCl, kemudian ada KCl juga, ada rinjal laktat, dan lain-lain. Jadi, kalian nanti kalau kuliah Varter ya harus paham apa bedanya NS, kemudian RL, RA, atau rinjal asetat itu apa gitu. Itu. Kemudian, ini contohnya ya. Kemudian, selanjutnya adalah yang karbohidrat, ini yang paling sering ya, ini ada dextrose. Nah, elektrolit sama karbohidrat ini sering banget dikombinasi, jadi satu sama lain. Contohnya adalah sebelah kanan ini, kalian bisa lihat, ini ada dextrose dan juga ada NaCl. Jadi, daripada satu-satu, saya pakai ini, terus saya pakai ini, ya kalau misalkan kita butuh dua-duanya, jadi bisa kita kombinasikan langsung. Ya, selanjutnya adalah protein atau nutrisi parenteral. Jadi kalau protein ini contohnya ini, kelihatan nggak ya? Tuh, kelihatan ya? Jadi, intinya kita bisa memberikan nutrisi berupa protein. Nah, selain protein itu kita juga bisa berikan lipid kalau memang dibutuhkan. Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk terapi parenteral ini bisa bentuknya 3 kayak gini, ini beda isinya. Kemudian kalau yang lipid ini contohnya ini misalkan, intralipid ya. Jadi kalau pasien itu kalau terapi nutrisi parenteral itu kan enggak cuma protein aja, tapi juga lipid yang bisa dikasih. Nah, ini kalau kalian mau belajar lebih detail ini harusnya ada di mata kuliah pilihan kalau nggak salah ya, nutrisi parenteral kayak gitu. Jadi ada perhitungannya, saya butuh berapa lipid, saya butuh berapa protein, kayak gitu. Nah, selain 4 tadi, ada juga 2 ini yang belum dibahas, yaitu peritoneal dialisis. Jadi seperti kalian ketahui, untuk dialisis itu kan, selain hemodialisis ya, jadi langsung ke darah, bisa juga dialisis, menggunakan peritoneal. Ya, tapi saya nggak tahu, kalian udah tahu apa belum? Jadi ada 2 itu ya secara umum. Kalau peritoneal itu kita mengganti cairan di peritoneal atau di abdomen.
Nah, ini contoh, cairannya ini kalian bisa lihat di sini. Jadi ada kalsium yang ada dextrose-nya gitu. Ini untuk detailnya kalian bisa baca prinsipnya gimana. Jadi ini, enak kalau peritoneal dialisis ini kita dialisisnya bisa dilakukan di rumah, jadi nggak harus ke rumah sakit. Yang selanjutnya adalah larutan irigasi, ini, biasanya untuk kayak bilas-bilas gitu loh, misalkan kayak kita mau operasi mata, kemudian butuh membilas matanya, itu butuh cairan yang tentunya steril gitu juga. Nah ini, contohnya di sini ada sterile water for irrigation dan ini ada BSS atau Balanced Salt Solution. Ini harus steril. Oke. Oke, selanjutnya adalah formulasi sediaan parenteral. Ini sebenarnya kuliahnya masih agak lama, jadi saya singkat aja ya. Oke, yang pertama adalah pertimbangan untuk melakukan formulasi. Jadi ada 5 pertimbangan yang bisa kita, pikirkan sebelum kita melakukan formulasi sediaan parenteral. Yang pertama adalah kelarutan, jadi dilihat nih kelarutannya gimana, bagus nggak terhadap air. Kemudian rutenya, saya mau pakai rute mana gitu. Ini sebenarnya berkaitan ya antara kelarutan, rute, dan volume onset itu semuanya berkaitan. Kemudian volumenya, saya mau volume besar atau kecil, tergantung tujuannya itu mau buat apa. Kemudian onsetnya juga butuh cepat apa enggak. Nah, ini berkaitan juga. Contohnya adalah kalau saya mau onsetnya cepat nih, saya mau pakai rutenya ya intravena kayak gitu. Untuk itu saya butuh volume yang berapa. Tapi lihat dulu nih kalau intravena itu kira-kira larut nggak gitu sama air misalkan. Nah itu. Nah tentunya untuk melihat ini, ya kita harus belajar sifat fisikokimianya juga gitu. Ya semuanya berkaitan lah. Oke ini, saya breakdown ya jadi 5. Yang pertama adalah kelarutan obat. Jadi kita bisa, menentukan tipe berdasarkan kelarutannya. Kalau kelarutannya baik, maka kita bisa pakai, bentuk larutan. Jadi misal larut sama air ya. Kalau kelarutannya jelek ya, buruk gitu terhadap air, kita bisa pakai sediaan suspensi. Sama kayak sediaan non parenteral. Kalau moderate jadi ya mudah, ya larut sih, tapi nggak yang bagus-bagus banget. Itu bisa kita, ya udah saya mau pakai suspensi bisa atau, kita bisa, tambahkan kosolven. Jadi makanya untuk pelarut nanti dibagi jadi 3 pelarut air, pelarut non air, tapi yang bisa larut di air, dan ada pelarut yang non air tapi nggak bisa larut di air. Oke. Kemudian ada rute. Rute ini tadi ya, ini berkaitan juga sebenarnya sama bentuk sediaannya. Kalau IV itu kebanyakan adalah, larutan atau bisa emulsi. Emulsi tadi contohnya untuk, nutrisi parenteral. Kalau misalkan rute lainnya kayak subkutan intramuskular itu biasanya berupa suspensi atau sediaan lainnya itu nggak masalah. Kemudian volume. Nah ini volume ini, LVI ya, jadi biasanya, 100 sampai 500 mili itu, kita berikan rutenya IV atau kalau SVP itu bisa buat semuanya. SVP, SVI itu sama aja. Jadi ini semua berkaitan. Ini contoh, beberapa rute ya dan juga volume yang, biasanya diberikan. Kalau intravena itu kan onsetnya cepat seperti kita ketahui bio off-nya of course 100% karena langsung masuk ke darah. Volume pemberiannya biasanya 10 sampai 500 mili, tapi bisa juga lebih dari 500 mili kan ada sediaannya lebih besar. Dan, kalau intramuskular atau ke otot ya, itu volumenya biasanya 1 sampai 3 mili. Jadi untuk IM, SC itu biasanya kecil, apalagi intradermal itu sangat kecil karena tujuannya bukan terapi tapi diagnostik. Nah ini SC 1 mili contohnya insulin, kalau IM itu biasanya untuk kontrol lilis tadi yang depot itu. Depot bisa IM, bisa SC. Oke, selanjutnya pertimbangan formulasi yang keempat dan kelima. Yang keempat adalah onset. Onsetnya itu ya kembali lagi ya sebenarnya 1, 2, 3, 4 itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya pengen onset cepat ya pakai IV, tapi kalau pengennya agak lebih lama atau kontrol liris itu kita bisa pakai SCIM. Di mana kalau misalkan, IV itu kan tidak mengalami proses absorpsi ya, jadi 100% kalau parenteral itu ya harus mengalami proses absorpsi dulu. Nah ini, lama cepatnya dari, proses
absorpsi ini juga dipengaruhi oleh pelarut yang digunakan. Kalau kalian pakai oil berarti kan akan lebih lama lagi. Kalau misalkan pakai larutan lebih cepat. Nah, ini contohnya, bedanya gimana sih antara bentuk sediaan dan juga onset. Ini contohnya adalah insulin. Jadi kalau bentuk larutan dibandingkan suspensi, tentunya akan menimbulkan efek yang lebih lama jika insulin ini kita formulasikan dalam bentuk suspensi. Ini long acting. Tadi yang saya bilang ya, insulin ada yang rapid, ada yang intermediate, ada juga yang long. Oke, selanjutnya adalah sifat fisikokimia obat. Nah, ini, kita lihat salah satunya adalah sediaan zat aktifnya ini bentuknya gimana, bentuk amorf atau bentuk kristal. Kalau bentuk kristal seperti kita ketahui, kristal itu kan, biasanya ada isoform ya atau polimorfisme, di mana titik kalau dia berubah jadi isoform lainnya, itu biasanya punya titik leleh yang beda. Tentunya ini akan berpengaruh pada laju absorpsinya. Ya, kalau misalkan diberikan SC atau IM. Dan juga, ini bentuk garam. Jadi kalau kita menggunakan bentuk garam itu biasanya kelarutannya bisa beda gitu. Oke, contohnya ini adalah long acting insulin pakai Protamin. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai komponen formula sediaan parenteral. Tapi ini saya akan bagi jadi 2 video aja, jadi supaya kalian nggak bosen dengar videonya ini. Oke, saya akhiri dulu untuk, yang part 1 ya.